Masalah mafia laut yang diduga membuat pagar sepanjang 30 km di Laut Banten memang menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani masalah ini secara tegas. 1. Investigasi dan penegakan hukum. Investigasi mendalam. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pemasangan pagar tersebut, termasuk siapa yang membiayai dan menjalankan kegiatan ini. Tindakan hukum. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, seperti perusakan lingkungan atau pelanggaran hak akses publik, para pelaku harus diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku. 2. Koordinasi antar instansi. Kerjasama dengan aparat, TNI AL, Polairut, dan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa wilayah laut tetap menjadi ruang publik. Pengawasan maritim. Meningkatkan pengawasan di kawasan laut melalui patroli rutin, pemantauan satelit, dan penggunaan teknologi lainnya. 3. Melibatkan masyarakat lokal. Pemberdayaan nelayan dan komunitas pesisir yang terdampak harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal di laut. Pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan dampak negatif dari aktivitas mafia laut. 4. Rehabilitasi lingkungan. Pembersihan area. Jika pagar tersebut merusak ekosistem laut, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk membersihkannya. Pemulihan ekosistem. Program rehabilitasi seperti penanaman kembali terumbu karang yang rusak atau pengelolaan kawasan konservasi perlu dilakukan. 5. Regulasi yang lebih tegas. Peraturan maritim. Perlu ada aturan yang lebih tegas mengenai aktivitas pembangunan di laut, termasuk perizinan dan sanksi untuk pelanggar. Penegakan zonasi. Pastikan bahwa zonasi laut di wilayah tersebut sesuai dengan peruntukannya, seperti perikanan, konservasi, atau transportasi. Pemerintah tidak hanya perlu tegas, tetapi juga transparan dalam menangani masalah ini, sehingga masyarakat dapat melihat adanya tindakan nyata untuk melindungi kepentingan publik dan kelestarian laut. Apakah Anda ingin saya membantu mengembangkan argumen lebih lanjut? USAID. Mengenai hukuman mafia laut, hukum jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. ChatGPT Said. ChatGPT. Pernyataan, hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah, mencerminkan keprihatinan terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks mafia laut, prinsip ini sangat relevan karena seringkali pelaku dengan pengaruh besar di tingkat atas bisa lolos dari jeratan hukum, sementara pihak kecil seperti nelayan lokal justru menjadi korban atau bahkan dijadikan kambing hitam. Langkah penting agar hukum tidak tumpul ke atas. Penegakan hukum yang adil dan transparan. Tidak ada perlakuan istimewa, aparat hukum harus bertindak independen tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk aktor yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Publikasi kasus. Proses hukum terhadap mafia laut harus terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan. Mengusut dalang utama. Mengejar pelaku utama, penyelidikan harus fokus pada pihak yang bertanggung jawab secara struktural, seperti pemodal besar, penguasa wilayah, atau pihak lain yang mengendalikan operasi ilegal tersebut. Sanksi berat untuk pengulangan. Hukuman yang berat, seperti denda besar atau pencabutan izin usaha, harus diberikan untuk memberikan efek jera. Reformasi aparat penegak hukum. Bersih dari korupsi. Penegak hukum harus diawasi untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam praktik suap atau kolusi dengan mafia laut. Sanksi bagi aparat nakal. Aparat yang melindungi mafia laut harus ditindak tegas, termasuk diberhentikan jika terbukti bersalah. Penguatan hukum pidana lingkungan. Penegakan undang-undang lingkungan, mafia laut yang merusak ekosistem laut
harus dihukum sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsekuensi pidana dan perdata, hukuman harus mencakup hukuman pidana dan kewajiban mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pelaporan pelanggaran, masyarakat pesisir harus didorong untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa takut akan intimidasi. Perlindungan saksi dan pelapor, pemerintah harus menjamin keamanan bagi pelapor dan saksi yang terlibat dalam proses hukum. Hukuman untuk mafia laut. Mafia laut yang terbukti bersalah bisa dijerat dengan beberapa aturan hukum di Indonesia, seperti Pasal 55 dan 56 KUHP, untuk pihak yang membantu, mendanai, atau mendukung tindakan ilegal. UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, sanksi berupa denda hingga miliaran rupiah dan pidana penjara bagi pelaku yang melanggar aturan kelautan dan perikanan. UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, sanksi pidana untuk perusakan lingkungan hidup, termasuk eksploitasi laut secara ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan dengan komitmen penuh untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil, tetapi juga mampu menjangkau aktor-aktor besar. Apakah ada aspek tertentu dari kebijakan ini yang Anda ingin bahas lebih dalam? Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.